Setiap pagi, hal pertama yang kita cari bukanlah udara segar atau cahaya matahari, melainkan layar ponsel di samping tempat tidur. Kita membukanya, dan dalam sekejap, kita terhubung dengan ribuan, jutaan orang di seantero dunia. Media sosial membawa keajaiban yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah manusia. Berita menyebar dalam hitungan detik. Suara yang selama ini tak terdengar, kini bisa didengar oleh siapa saja. Jarak ribuan kilometer terasa seolah hanya berjarak satu sentuhan jari. Namun, di balik kemudahan itu, tersembunyi sesuatu yang jauh lebih rumit. Sesuatu yang perlahan mengubah cara kita berpikir, merasakan, bahkan memandang diri sendiri. Dan pertanyaan besar yang kini mulai muncul di benak banyak orang, apakah alat yang begitu hebat ini bekerja untuk kita? Atau justru kita yang mulai bekerja untuknya? Hari ini, kita akan membahas seberapa dalam dampak yang ditimbulkannya. Bukan untuk menuduh, melainkan untuk memahami bahaya yang seringkali tak kita sadari sampai terlambat. Algoritma diciptakan dengan satu tujuan utama, membuat Anda tetap berada di layar. Ia mempelajari apa yang Anda sukai, apa yang membuat Anda tertawa, atau apa yang membuat Anda marah, lalu hanya menyajikan hal-hal serupa. Secara perlahan, kita masuk ke dalam apa yang disebut gelembung penyaring. Kita hanya melihat pandangan yang sejalan dengan keyakinan kita. Pendapat yang berbeda tidak lagi muncul di hadapan mata. Akibatnya, kita semakin yakin bahwa kitalah yang benar, dan mereka yang berbeda adalah musuh. Data menunjukkan bahwa informasi yang menimbulkan kemarahan atau ketakutan menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta yang tenang dan seimbang. Media sosial mengubah ketidaksepakatan menjadi pertempuran, membuat diskusi yang seharusnya membangun berubah menjadi serangan pribadi. Dan di tengah keributan itu, kebenaran menjadi korban yang terlupakan. Lihatlah sekeliling Anda. Kita mulai menilai nilai diri kita dari angka yang tertera di layar. Berapa banyak yang menyukai foto kita? Berapa orang yang mengikuti akun kita? Apakah penampilan kita cukup bagus untuk dibagikan? Apa yang kita lihat di sana hanyalah sorotan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita tidak melihat kelelahan di balik senyuman, air mata di balik keberhasilan, atau berjam-jam pengeditan sebelum satu foto itu diunggah. Namun kita membandingkan kehidupan nyata kita yang penuh ketidaksempurnaan dengan versi yang telah dirapikan dari kehidupan mereka. Hasilnya, rasa tidak puas yang terus tumbuh, kecemasan yang meningkat tajam, dan studi di berbagai negara menunjukkan peningkatan kasus depresi serta gangguan kecemasan yang berjalan beriringan dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, terutama di kalangan remaja yang jiwanya masih sedang berkembang. Setiap detik yang kita habiskan di sana, setiap ketikan, setiap tanda suka, setiap waktu yang kita habiskan, semuanya dicatat, disusun, dan dianalisis. Kita bukan sekadar pengguna, kita adalah produk yang datanya diperjualbelikan. Dengan mengetahui apa yang membuat Anda bergerak, pihak yang mengelola platform itu bisa memengaruhi emosi, keputusan pembelian, bahkan pandangan politik Anda. Dan ini bukan sekadar dugaan. Berbagai kasus telah membuktikan bagaimana data jutaan orang disalahgunakan untuk mengarahkan pendapat publik. Belum lagi bahaya yang mengintai bagi mereka yang tak bertanggung jawab, penyebaran kebencian, pengungkitan dunia maya, hingga pencurian identitas yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang dalam semalam. Dan yang paling menyedihkan, seringkali perlindungan yang tersedia datang terlambat. Apakah ini berarti media sosial adalah musuh yang harus kita musnahkan sepenuhnya? Belum tentu. Seperti api, ia bisa digunakan untuk memasak makanan atau menghangatkan ruangan, namun juga bisa membakar habis jika tak dikendalikan. Bahayanya tidak terletak pada alat itu sendiri, melainkan pada seberapa besar kita membiarkannya menguasai hidup kita. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, menyadari bahwa apa yang kita lihat adalah satu sisi dari ribuan kemungkinan kenyataan. Membatasi waktu penggunaan agar tidak menggantikan interaksi nyata dengan orang-orang di dekat kita. Berhenti menjadikan angka di layar sebagai ukuran harga diri. Dan yang terpenting, tetap berpikir kritis sebelum kita mempercayai, apalagi menyebarkan sesuatu. Kita yang menciptakan teknologi, dan harusnya kitalah yang tetap menjadi tuannya.
Media sosial adalah cermin yang seringkali menampakkan bayangan yang terdistorsi. Namun ingatlah, bayangan itu tidak mengubah siapa diri Anda sebenarnya. Bagaimana pengalaman Anda sendiri? Apakah Anda pernah merasakan dampak-dampak yang saya bahas tadi? Atau Anda memiliki cara tersendiri untuk menjaga keseimbangan saat menggunakannya? Mari kita berbagi pandangan di kolom komentar. Jika pembahasan ini membuat Anda berpikir lebih dalam, silakan berikan suka, bagikan kepada teman-teman agar mereka juga bisa merenungkannya. Dan jangan lupa berlangganan untuk pembahasan mendalam lainnya tentang dunia yang kita tinggali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bijak dan tetaplah menjadi diri sendiri.